Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan suatu ceramah yang berjudul atau yang bertemakan tentang takdir. Takdir sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kata takdir ini sangat familiar sekali buat kita, karena takdir ini sering kita gunakan sebagai sebuah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan, dan jawaban yang membicarakan sebuah takdir ini sebagai jawaban yang sangat ampuh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena ketika kita sudah berbicara soal takdir, maka sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan terhadap kita. Berbicara soal takdir itu sendiri, takdir merupakan ketetapan yang diberikan atau diberikan kepada Allah terhadap manusia itu sendiri. Takdir pun terdiri atas takdir baik dan takdir buruk. Mungkin berbicara soal takdir baik, Allah memberikan kita banyak sekali takdir baik. Contoh itu seperti ketika kita sedang mengendarai sebuah motor dan kita selamat sampai tujuan, itu merupakan contoh dari takdir baik itu sendiri. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang berbicara soal takdir baik. Selain takdir baik, adapun takdir buruk. Takdir buruk ini bukan semata-mata Allah kesal atau marah terhadap kita sehingga Allah memberikan takdir buruk itu sendiri. Tapi Allah ingin memberikan cobaan terhadap kita, bagaimana kita dalam bertindak ketika kita diberikan suatu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu takdir ini merupakan pengimplementasian atau suatu hasil dari apa yang kita lakukan terhadap apa yang diberikan oleh Allah terhadap kita sebagai manusia. Berbicara soal takdir, kita tidak semata-mata hanya menyerahkan segalanya pada takdir itu sendiri atau pada kehendak Allah itu sendiri, melainkan diselingi dengan usaha-usaha yang kita kerjakan. Karena ketika kita tidak ada usaha aja dan hanya menyerahkan segalanya kepada takdir, itu hanyalah omong kosong. Contoh itu seperti ketika kita berdoa meminta kaya, namun tanpa diselingi dengan usaha, tidak akan mungkin. Allah tidak akan mengasih sebuah gumpalan duit yang tiba-tiba terhadap kita tanpa adanya usaha. Maka dari itu, takdir pun merupakan hasil dari usaha yang kita kerjakan dan kita lakukan. Maka dari itu, apa yang kita kerjakan selama ini, maupun itu perbuatan baik dan tidak baik, pasti akan ada imbalannya berupa takdir itu sendiri. Dan takdir pun, kenapa Allah memberikan kita takdir baik dan takdir buruk? Dari keduanya itu pun itu merupakan sebuah tindakan dari Allah untuk menguji diri kita sebagai manusia itu sendiri. Bagaimana kita bertindak terhadap kedua takdir itu sendiri. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan merupakan takdir baik yang diberikan oleh Allah. Nah, di situ pun kita diuji
bagaimana kita bisa bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun takdir buruk itu, ya kita sudah sama-sama tahu bahwa takdir buruk itu merupakan ujian yang benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir buruk ini enggak semata-mata selalu hasilnya itu negatif. Ketika kita melakukan atau tetap berdoa terhadap Allah, nantinya cepat atau lambat takdir baik pun pasti akan mengikuti hal tersebut. Maka dari itu segala yang kita kerjakan, yang kita lakukan harus selalu meminta atau berdoa terhadap Allah. Makanya tindakan yang kita lakukan ini selalu atas perintah Allah. Dan ada pertanyaan-pertanyaan, di mana pertanyaan itu bagaimana kita menghindarkan takdir buruk. Sebenarnya takdir buruk itu tidak bisa kita hindarkan, karena takdir buruk selalu akan mengikuti kita. Itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kita hanya bisa melakukan atau meminimalisir takdir buruk itu sendiri dengan melakukan, contohnya seperti kita bersyukur dan bersedekah. Dengan kita bersyukur dan bersedekah, insya Allah apa yang kita kasih atau yang kita berikan terhadap orang lain itu nanti pun ada imbalannya terhadap diri kita sendiri. Amin. Maka dari itu, kesimpulan dari ceramah saya kali ini terhadap bicara soal takdir, di sini Allah memberikan kita berupa takdir. Maka dari itu kita tetap melakukan sebuah usaha atau kegiatan di mana kita nggak semata-mata hanya menunggu hasilnya aja tanpa adanya usaha. Ketika kita menginginkan suatu hal, harus diselingin dengan usaha dan doa. Maka Allah akan memberikan hasil yang terbaik atau yang kita inginkan. Tapi dari itu semua, Allah lebih mengetahui apa yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan dibanding yang kita inginkan. Maka dari itu, teruslah berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam ceramah singkat kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu serta bisa menjadi kebaikan terhadap teman-teman sekalian. Amin. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.